obrolan mau diteruske atau disambung ki ngene. Kayu kuwi nggak merusak ekosistem alam. Jadi ngolah kayu kuwi juga asik, Mas. Pengen sedetail apapun itu kita bisa kerjakan. Ngono kuwi, Mas. Piye? Yang perlu diingat, nang bangunan kayu. Indonesia itu kan punya tanaman keras itu sekitar 4.000 jenis. Dan 10%-nya atau 400 jenis itu berpotensi untuk bisa diperdagangkan. Tetapi yang memiliki nilai ekonomi hingga saat ini itu baru 256. Jadi ya sekitar 5% kali ya. 5% dari tanaman yang ada di negara kita. Jadi dengan 256 itu silahkan Anda membangun bangunan kayu dengan menggunakan 256 jenis itu silahkan. Tetapi ono syaratnya. Syaratnya itu satu gini, kita harus pakai kayu yang besar. Kenapa? Karena kita bisa menghilangkan gubal kayu. Jadi putih kayu nenggon pinggir itu kan biasanya kalau kayu itu mesti ono pinggire putih ngono kuwi. Nah, itulah yang namanya gubal. Nah, kita bisa memangkas gubal itu. Termasuk dengan kayu yang besar, lilit atau diameter yang besar, kita bisa menghilangkan hati kayu. Hati kayu kuwi bahaya, Mas. Iso meletek nganune, kayune, iso pecah. Dia ada di tengah itu. Dengan kayu yang besar, dengan kita membuat ukuran balok yang besar juga, itu kita bisa lebih beratraksi atau bereksplorasi. Bangunan kayunya bisa dieksplor pada berbagai langgam. Yang harus diingat tuh gini, Mas, mengeksplorasi atau mengatraksi bentuk-bentuk itu kita harus senantiasa duwe hasanah yang beragam tentang bangunan kayu itu. Misalkan arep ngadopsi joglo ki ono akeh. Ada joglo pencu, ada joglo pengangkat, ada joglo kota gedenan, ono joglo lambang sari, lambang ginantung. Terus mengko ono bakalan ada rumah yang ada di Jawa Timuran itu, ada Langgar Meduro, ada rumah Bawean, ada Semampir, terus Santenan, ono limasan ning Jawa Tengah. Limasan itu dipecah jadi banyak jenis lagi. Sehingga awake dhewe duwe hasanah yang beragam itu, kita bisa menentukan eksplorasi semacam apa yang kita perlukan. Yang perlu kita ingat itu adalah bagaimana kita harus memahami karakteristik kayu itu dan karakteristik bangunan apa yang akan ditampilkan. Nah, kita harus punya hasanah itu. Yang kedua, yang perlu diingat juga, negara kita ini kan negara tropis ya. Ketropisan ini mesti kita rawat. Jadi kita harus mensikapi bentuk atas atraksi itu yo sing bener gitu, karena tropis, karena sepanjang tahun itu kita diguyur matahari. Semua itu ada batasannya. Batasannya adalah kelas kuat dan kelas awet. Gunakan di atas kelas kuat 4 dan kelas awet 4. Setelah itu kita tinggal menyentuh aksen-aksen apa yang bisa melengkapi bangunan kayu itu. Dan bahan-bahan apa aja yang bisa mendampingi bangunan kayu itu. Ben tercipta atmosfer yang ingin kita capai. Saya yakin bangunan kayu yang Anda bangun itu
mampu berumur panjang, mampu berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Koyo keraton ya, keraton Jogja gitu. Itu usianya ratusan tahun dan itu sudah teruji oleh waktu dan terpaan alam. Dan di saat itu pula yang namanya pencapaian kita terhadap hidup kita itu bisa terjadi karena bangunan kayu kuwi sebagai pengenang abadi. Nak kunci saya itu kayon ing kesejatian, bahwa kehidupan adalah abadi dan kayu adalah bagian penting dari kehidupan itu.